Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1446 Hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2025, kami dapat melaksanakan sholat Idul Adha di dekat Masjid As-Sunnah Bintaro Jaya Sektor 3A dengan khotib Dr. Firanda Andirja MA. Bagaimana suasananya? Mari kita ikuti. Salam dan salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menyembelih adalah syiar tauhid. Kita hanya menyembelih untuk Allah yang telah menghidupkan hewan ini, yang telah mengalirkan darah dalam hewan ini, maka kita tempatkan darahnya kepada zat tersebut. Makanya Nabi SAW ketika menyembelih, Nabi berkata, Allahumma hadza minka walaka, ya Allah sungguhnya ini darimu dan kembali kepadamu. Dan hewan ketika disembelih maka dihadapkan ke arah kiblat. Adapun unta diberikan, kemudian darahnya diarahkan ke arah kiblat. Kemudian Nabi SAW ketika menyembelih, Nabi SAW mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala yang berkata, "Arabun anta an alihati ya Ibrahim, lalu tantahi ya arjumanna wahjurni maliya." Apa kata Ibrahim? Kalau kau tidak berhenti dan tidak menunggu, la'arjumanna, aku akan mengajarmu, melemparmu dengan baik. Wahjurni maliya, dan jika berada dalam waktu yang lama. Akhirnya Ibrahim dimusuhi oleh ayahnya sendiri. Bahkan bukan cuma dimusuhi ayahnya, dimusuhi oleh seluruh penduduk negeri ketika itu. Kenapa? Karena dia membela tauhid. Sampai mereka ingin membunuh Nabi Ibrahim. Wa qa'ulu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Kata mereka bikin bangunan untuk mengumpulkan kayu bakar, dibakar hingga apinya terfokus pada bangunan tersebut agar api bertumpuk-tumpuk, fa'alquhu fil jahim, kemudian lemparkan dia dalam api tersebut. Dalam ayat yang lain, waqalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata mereka, bakar Ibrahim, dan tolonglah Tuhan kalian yang kalian bisa berbuat. Akhirnya mereka lakukan. Semua penduduk negeri bangga bisa membakar Ibrahim. Sampai Ibrahim Allah menyebutkan seorang wanita yang sakit, jadi bilang kalau saya sembuh, saya akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Maka dia telah berkorban rela untuk dibakar tubuhnya demi untuk membela tauhid. Akhirnya Allah menolongnya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan berkata, baiklah jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Setelah itu demi tauhid, akhirnya dia harus meninggalkan kampung halaman yang dia cintai. Maka dia berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Rabbku dan dia akan bersendiri kepadaku. Dalam yang lain, inni muhajirun ila rabbi, aku akan berhijrah menuju Rabbku. Ditinggalkan semuanya, pengorbanan demi untuk membela tauhid. Kemudian dia berkata lagi, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa anaknya satu-satunya dan istrinya menuju tempat yang tidak ada pertemuan di situ. Untuk apa? Agar menjalankan tauhid di sana. Untuk membangun Ka'bah. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Wa yubawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya bil-qa'imina wal-qa'imina wa ruk'a'is sujud." Dan sudah kami siapkan tempat untuk membangun Ka'bah bagi Ibrahim
Allah tusyrik bi syai'a wa Ibrahim, jangan kau bersirik kepadaku. Wa tahhir baitiya, dan bersihkanlah ya Ka'bah, rumah Allah, itu bersihkan dari kesyirikan. Wa dapat bil qa'idina wal qa'imina wal qa'idin sujud, bagi orang-orang yang tawaf dan juga bagi orang yang beribadah dan salat dan sujud dan rukuk. Jadi Allah memuji Nabi Ibrahim, beliau berkorban meninggalkan anak istrinya di sana karena untuk kepentingan tauhid. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam terus berkorban demi tauhid, dan akhirnya Allah memindahkan dia untuk menyembelih putranya Ismail, dan akhirnya Allah terus dengan kebutuhan berupa keberkahan yang sangat besar. Jadi amin. Maafkan muslimin. Kemudian disyariatkanlah di hari yang mulia ini Yaumul Nahar, Afdhal Ayyam, hari terbaik sepanjang masa, 10 Dzulhijjah. Disyariatkan bagi kita untuk menyembelih udhiyah, menyembelih kurban. Yang Nabi SAW, ma amila bunu Adam Yauman Nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati yadi. Tidak ada seorang anak Adam melakukan amalan ibadah di hari Nahar yang paling dicintai oleh Allah seperti mengalirkan darah, yaitu menyembelih. Dan sebagainya adalah untuk mengingat kemerdekaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata dalam ibadah ini betapa banyak syiar tauhid agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya syiar menyembelih karena Allah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Seperti Allah sebutkan tentang dua putra anak Adam. وقدر آدم أو الظلما واتل عليه نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Katakanlah pada mereka tentang kisah dua anak Adam ketika mereka berdua berkorban.